Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan pada mata pelajaran kimia. Yang kali ini kita akan membahas bab elektrokimia untuk bagian yang pertama. Pada bab ini diharapkan nanti kalian bisa memahami sekaligus mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai untuk bagian yang pertama ini. Kita akan membahas dulu tentang pengertian elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia itu adalah bagian dari ilmu pelajaran kimia yang membahas tentang keterkaitan antara reaksi kimia dengan arus listrik atau dengan gejala kelistrikan. Reaksi kimia di sini yang disebut adalah reaksi redoks, seperti yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Redoks itu reduksi, oksidasi. Proses elektrokimia itu terjadinya pada seperangkat alat yang disebut dengan sel elektrokimia. Jadi prosesnya namanya proses elektrokimia, tempat peristiwanya namanya sel elektrokimia. Dalam hal ini, sel elektrokimia itu ada dua macam. Ada yang namanya sel volta dan ada yang namanya sel elektrolisis. Pada sel volta itu proses yang terjadi adalah reaksi kimia ya, yang kemudian bisa menghasilkan arus listrik. Kalau dilihat dari adanya perubahan energi pada sel volta itu terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrokimia yang kedua adalah berupa sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel elektrokimia. Pada sel elektrolisis itu sebaliknya, itu energi listrik yang kemudian bisa diubah menjadi energi kimia. Di antara perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis adalah pada jenis katoda dan anodanya. Pada sel volta katodanya berupa kutub positif, sedangkan anodanya sebagai kutub negatif. Sel elektrolisis sebaliknya, katoda sebagai kutub negatif, sedangkan anoda sebagai kutub positif. Nah, baik pada sel volta maupun sel elektrolisis, ya, elektroda itu tadi katoda dan anoda itu pengertiannya adalah katoda itu sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi nanti selalu harus dipahami bahwa baik pada sel volta maupun sel elektrolisis, reaksi reduksi terjadi pada katoda, sedangkan reaksi oksidasi terjadi pada anoda. Oke, baik, kita bahas selanjutnya untuk yang jenis sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel volta. Nama sel volta itu diambilkan dari nama ahli yang pertama kali merancang jenis sel ini, namanya Alessandro Joseph Volta, ya, seorang ahli kimia dari Italia. Untuk sel volta ini secara sederhana skema atau bagan dari sel volta itu seperti ini. Yang pertama dirancang oleh Alessandro Joseph Volta ini. Jadi pada sel volta itu menggunakan dua macam elektroda, dan anodanya adalah berupa logam seng, sedangkan katodanya berupa logam tembaga atau Cu. Nah, dalam prosesnya pada anoda seperti yang kita jelaskan sebelumnya itu terjadi reaksi oksidasi. Jadi sengnya Zn teroksidasi, ini reaksinya di bawahnya, Zn teroksidasi menjadi ion Zn yang kemudian masuk ke dalam larutan dengan melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan nanti mengalir dari anoda ke katoda. Nah, adanya aliran elektron inilah yang kemudian menimbulkan gejala kelistrikan. Ya, aliran elektron itu yang kemudian menghasilkan arus listrik. Itu terbukti ketika kemudian di kawat penghantar itu dipasang alat berupa voltmeter, nanti akan terbaca besarnya tegangan, ya, yang itu menunjukkan bahwa terjadi arus listrik karena adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Nah,
ketika elektron mengalir dari anoda ke katoda, sesampainya di katoda nanti elektron masuk ke dalam larutan. Nah, ketika masuk dalam larutan, elektron kemudian ditangkap atau diterima oleh ion Cu, ya, jadi Cu plus 2 ini 2 plus yang ada dalam larutan CuSO4. Ion Cu-nya nanti akan berubah menjadi logam Cu yang kemudian mengendap pada katoda ini. Ya, jadi di sini terjadi reaksi reduksi. Jadi pada katoda reaksi reduksi. Itu yang terjadi. Nah, antara anoda dan katoda pada sel foto ini kemudian dihubungkan dengan jembatan garam, yang fungsi jembatan garam adalah untuk menyeimbangkan ion-ion yang ada. Karena pada satu sisi pada bagian anoda ini, sekitar anoda, ion positifnya Zn semakin banyak, sementara pada katoda ion positifnya Cu2+ semakin sedikit. Jadi nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, fungsi jembatan garam itu dan fungsinya adalah untuk menyeimbangkan ion-ion yang ada sehingga reaksi ini terus berjalan menjadi sebuah rangkaian tertutup sehingga terjadi aliran listrik terus-menerus. Itu yang terjadi pada sel volta. Jadi reaksinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, pada sel volta prinsipnya adalah pada anoda terjadi reaksi oksidasi, di dalam tadi reaksi oksidasi Seng, kemudian pada katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, seperti ini. Reaksi secara keseluruhannya, reduksi oksidasi, ya, dijumlahkan nanti menjadi reaksi redoknya ini, ya. Pada sel volta nanti kadang juga dituliskan dalam bentuk notasi selnya ini, dituliskan dulu reaksi oksidasinya yang bagian depan Zn menjadi Zn plus 2, kemudian yang bagian belakang reaksi reduksinya Cu2+ menjadi Cu. Antara oksidasi dan reduksi dipisahkan dengan 2 garis. Ini cara menuliskan notasi sel. Yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana menghitung harga potensial sel. Jadi ketika sudah terjadi reaksi reduksi dan oksidasi pada sel volta, maka dari reaksi itu akan menghasilkan aliran listrik yang nanti dihitung besarnya potensial sel. Bagaimana menghitung potensial sel? Ya. Pada contoh sebelumnya, jadi ketika elektronnya menggunakan logam Zn dan logam Cu, ya, maka diketahui dari hasil penelitian diketahui bahwa potensial reduksi standar Zn itu adalah min 0,32, sedangkan potensial oksidasi Cu adalah plus 0,78. Nah, dalam ini Zn ketika teroksidasi itu besarnya potensial sebesar 0,32 volt, sedangkan Cu ketika mengalami reduksi besarnya potensial reduksinya adalah 0,78. Ya, ketika reaksinya digabung redoksidasi menjadi redok, maka potensialnya juga bisa dijumlah. Potensial oksidasi dan potensial dijumlah, nah, itu menjadi potensial sel. Ini cara menghitung potensial seperti ini. Atau nanti bisa juga menggunakan rumus, ya, rumus menghitung potensial sel ini bisa dihitung dari berapa potensi reduksi dikurangi berapa potensi oksidasi. Ya, tentu harus ditentukan dulu nanti potensi reduksinya berapa, potensi oksidasinya berapa. Pada contoh di atas, potensi reduksinya Cu adalah plus 0,78, potensial oksidasinya Zn adalah min 0,32. Ini min ketemu jadi plus, maka sama ketemu, yaitu potensial selnya ketemu 1,10 volt. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Akan saya jelaskan tentang adanya daftar potensial reduksi standar. Jadi ada beberapa zat, ya, baik logam maupun yang bukan logam, itu sudah diteliti tentang besarnya potensial reduksi standar. Pengertian potensial reduksi standar itu adalah kemampuan, ya, suatu zat untuk mengalami reaksi reduksi. Kemampuan suatu zat atau potensi suatu zat untuk mengalami reaksi reduksi, dengan pengertian bahwa
dengan semakin besar harga potensial reduksi standarnya, itu artinya semakin mudah zat itu di dalam mengalami reaksi reduksi. Nah, ini tentang potensi reduksi standar, pengertian seperti itu. Nanti bisa kalian perhatikan pada tabel ini, ya, baik beberapa logam maupun yang bukan logam sudah ditentukan besarnya potensi reduksi standar. Nanti di soal biasanya ini diketahui. Nggak usah khawatir, nggak usah dihafalkan. Di potensi reduksi standar nanti diketahui, tinggal kemudian dipakai untuk dasar nanti menentukan bagaimana reaksi selnya dan juga menentukan berapa potensial sel yang dihasilkan. Baik, lebih jelasnya nanti akan saya berikan contoh soal sebagai berikut. Ya, contoh misalkan dalam soal diketahui potensial reduksi standarnya perak itu Ag ini, potensi reduksinya adalah plus 0,80 volt, ya, 0,8 volt. Sedangkan yang lain logam Mg ini misalkan ini ketika alami reduksi harga potensi reduksi standarnya adalah min 2,37 volt. Nah, persoalan yang sering ditanyakan tentang pertama reaksi selnya dan kedua tentang harga potensial selnya atau SL-nya nih. Cara mengerjakannya begini, perhatikan baik-baik. Pertama tentu saja ya antara logam Ag dan Mg ini harus ditentukan mana yang sebagai katoda dan mana sebagai anoda. Ya, sebagai katoda berarti yang mengalami reduksi, sebagai katoda anoda sebagai berarti harus mengalami oksidasi. Jadi ditentukan dulu mana katoda dan anodanya di antara dua logam ini, Ag dan Mg. Cara menentukannya adalah, perhatikan baik-baik, perhatikan pada harga N0, potensi reduksi standarnya. Yang memiliki harga N0 itu lebih besar, ya, berarti potensi reduksinya lebih besar, maka itu yang kemudian dijadikan sebagai katoda atau harus mengalami reaksi reduksi. Karena berarti antara Ag dan Mg kemampuan mengalami reduksi itu lebih besar Ag, lihat dari harga N0-nya. Ya. Maka Ag lah yang lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan Mg. Jadi dalam ini Ag itu yang mengalami reduksi, jadi dipakai sebagai katoda, sedangkan Mg dipakai sebagai anoda atau harus mengalami reaksi reduksi. Untuk reaksi pada katoda, reaksi reduksinya tinggal contoh di reaksi yang sudah diketahui ini, tinggal contoh saja nih. Ini reaksi reduksi Ag ini reaksinya gini, Ag plus 1 elektron menjadi Ag. Ya. N0-nya dicontoh saja potensi reduksinya adalah ini plus 0,80 volt. Nah, kemudian yang sebagai anoda tadi yang N0-nya lebih kecil, yang dalam ini adalah Mg. Mg sebagai anoda atau Mg harus mengalami reaksi reduksi. Sementara di soal itu diketahui reaksi reduksi Mg, kalau harus diubah menjadi reaksi oksidasi gampang, tinggal dibalik saja. Reaksi reduksi dibalik menjadi reaksi oksidasi. Balik reaksi itu ini, yang tadinya di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Yang tadinya di ruas kiri pindah ke ruas kanan, itu cara balik reaksi. Ya, gampang. Ya, tinggal pindah tempat saja. Ya. Kalau potensialnya tadi potensi reduksinya disesuaikan. Kalau reaksinya sudah diubah menjadi reaksi reduksi, reaksi oksidasi, maka potensialnya diubah, tinggal mengubah tandanya. Yang tadinya min jadi plus, tadinya potensi reduksi harganya adalah min 2,37, kalau kemudian diubah menjadi potensial oksidasi maka menjadi plus 2,37. Nah, dalam ini perlu ada penyetaraan elektron, artinya antara elektron pada reaksi reduksi dan pada reaksi oksidasi harus sama. Ini kan belum sama ini. Pada reaksi reduksi 1 elektron, kemudian pada reaksi oksidasi 2 elektron disamakan. Biar sama maka pada reaksi oksidasi, reaksi reduksinya dikalikan 2. Maka yang terjadi nih, kalikan 2 dari 2 Ag plus 2 elektron menjadi 2 Ag. Itu untuk tujuannya untuk menyetarakan elektron biar sama antara elektron pada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sementara ya pengubahan elektron itu tidak mengubah harga N0-nya. Harganya tetap tidak berubah dengan ya. Tetap yang tadinya walaupun reaksinya kalikan 2 tapi N0-nya tidak dikalikan, tetap ya, tidak berubah. Kalau sudah sama elektronnya tinggal dijumlah untuk menjadi reaksi sel gabungan reaksi reduksi dan oksidasi, jadi reaksi redoks reaksi selnya ini ya, tinggal dijumlah saja. Elektronnya dihilangkan, dijumlah yang kiri dengan yang kiri, kanan dengan yang kanan, tinggal dijumlah saja.
Nah, untuk menghitung harga potensial selnya, ya kalau kita tadi sudah menghitung potensial reduksinya berapa, potensial oksidasinya berapa, tinggal dijumlah saja. Jadi potensial sel ya tinggal menjumlahkan antara potensial reduksi dengan potensial oksidasi. 0,80 ditambah dengan 2,37 maka ketemu menjadi 3,17 volt. Itu harga potensial sel. Nah, kalau diminta menuliskan diagram selnya atau analisis selnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ditulis dulu reaksi oksidasinya, ditulis yang di bagian depan reaksi oksidasinya, kemudian yang reaksi reduksinya di bagian belakang. Cara menuliskannya gitu. Antara oksidasi dan reduksi dipisahkan dengan 2 garis saja. Itu contoh tentang persoalan bagaimana menghitung potensial sel sekaligus juga menuliskan reaksi sel. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan beberapa contoh sel volta yang sering diperdagangkan atau yang ada di dalam industri. Atau secara komersial ada beberapa sel volta yang sudah sangat kita kenal. Ya. Siapa yang tidak kenal batu baterai? Nah, ini batu baterai itu adalah salah satu contoh jenis sel volta yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Batu baterai disebut juga sel Eklans atau baterai kering. Termasuk jenis sel volta yang sifatnya primer. Primer karena sekali pakai, ya, tidak bisa diulang. Itu jenis sel volta primer. Di antaranya adalah batu baterai kering. Perhatikan ya Pak penampang batu baterai ini ya. Kalian sangat mengenal ya batu baterai ini dengan berbagai merek dan juga ukuran. Pada prinsipnya sama. Ya. Entah batu baterai, entah merek A, merek B, ya, saya tidak perlu nyebut merek, tidak kira iklan. Ya. Pada prinsipnya sama. Ya, di sini pada batu baterai itu menggunakan anodanya berupa logam seng yang menjadi pembungkus dari baterai itu adalah berupa seng itu sebagai anodanya, sementara katodanya ada di dalam yang berupa batangan grafit itu anoda katodanya. Di dalam seng kalau dibuka itu di dalam itu ada pasta yang menyelimuti katoda, menyelimuti bata grafitnya. Pastanya berupa batu kawi ini, mangan dioksida MnO2 berupa larutan ZnCl2, ya, seng klorida berupa juga larutan amonium klorida ditambah dengan air dan juga ada dalamnya berupa serbuk karbon. Nah, pada batu bata ini ya kenapa bisa menghasilkan arus listrik, ya, menghasilkan beda potensial, ya, karena di dalam batu bata itu akan terjadi reaksi sel ketika ya anoda ini yang pada ujungnya ini ada lapisan seng dihubungkan dengan bagian bawah yang merupakan ujung dari katoda, ujung batang grafit. Nah, ketika anoda dan katoda dihubungkan, maka akan terjadi reaksi sel seperti ini. Pada anoda sengnya akan teroksidasi, ini Zn menjadi Zn2+ dengan melepaskan elektron, sedangkan pada katoda nanti reaksinya terjadi pada pastanya. Jadi karena grafit ini adalah katoda yang inert, tidak bereaksi, maka yang bereaksi adalah pastanya, zat-zat yang dalam pasta ini di dalamnya terjadi reaksi. Dalam hal ini MnO2 itu yang di sini mengalami reaksi oksidasi, ya mengalami reaksi reduksi. Kalau Mn di sini mengalami reduksi, ya, mengalami reduksi sehingga fungsi dari MnO2 di sini adalah sebagai oksidator. Nah, istilah oksidator sudah kita baca di bab sebelumnya. Ya. Jadi fungsi MnO2 dalamnya adalah sebagai oksidator untuk terjadinya reaksi. Jenis sel volta yang lain adalah aki atau akumulator. Kira-kira seperti ini penampang sebuah aki. Ya. Intinya bahwa pada aki itu sama seperti halnya sel volta yang lain, terdiri dari bagian yang inti adalah bagian berupa elektroda, anoda dan katoda. Untuk aki, ya, anodanya adalah berupa logam timbal atau Pb ini anodanya, sedangkan katodanya adalah berupa lempengan logam timbal oksida PbO2. Ya, nah, prosesnya nanti pada
saat aki digunakan atau istilahnya pengosongan aki, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, Pb-nya akan teroksidasi menjadi PbSO4 ya. Kemudian katodanya PbO2 nanti akan mulai mereduksi seperti ini reaksinya, dan pada aki itu menggunakan elektrolit berupa larutan asam sulfat H2SO4 yang sering disebut sebagai aki shear ya, atau air aki. Reaksi totalnya seperti ini ya. Aki ini merupakan sel volta sekunder, artinya jenis sel volta yang dapat diisi ulang. Karena reaksi pada aki itu reaksi yang dapat balik, artinya dapat jadi reaksi sebaliknya. Jadi pada saat aki digunakan atau dikosongkan, itu reaksinya adalah yang ini yang atas. Nah, ketika aki harus diisi ulang atau diisi lagi, dicas istilahnya, maka reaksinya terjadi reaksi yang sebaliknya. Ya, hanya saja perlu diketahui bahwa pada saat aki digunakan itu aki sebagai sel volta, tapi sebaliknya ketika aki sedang diisi itu merupakan bentuk sel elektrolisis yang nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Itu saja yang bisa kita bahas hari ini tentang sel volta yang benar-benar bisa dipahami. Silakan kalau memang ada yang belum jelas bisa diulang videonya atau bisa ditanyakan lewat Pak Guru lewat WhatsApp. Ya. Kita lanjutkan nanti pada video berikutnya tentang sel elektrolisis. Saja dan terima kasih. Tidak lupa untuk silahkan kalian bisa like atau juga klik subscribe untuk motivasi Pak Guru dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.